Wow, sangat tak terduga. Maarten Paes tiba-tiba dilirik Manchester United usai bermain apik bersama timnas Indonesia. Begini faktanya. Hahaha. Tak ingin kalah peringkat dengan timnas Indonesia di level dunia. Malaysia sepertinya akan buat mini cup di FIFA Match Day bulan Oktober. Kira-kira siapa saja ya lawannya? Tak bisa kalahkan Indonesia di Gelora Bung Karno. Netizen Malaysia sarankan Australia belajar dari negeri jiran. Poin aman timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Kira-kira berapa ya? Saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Netizen Malaysia sarankan Australia belajar dari mereka untuk kalahkan timnas Indonesia. Publik Malaysia menyarankan Australia untuk belajar dari pengalaman negeri jiran dalam mengalahkan timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Mereka merujuk pada pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 yang berlangsung pada 5 September 2019. Saat itu Indonesia yang dipimpin Simon Mneme harus menelan kekalahan dramatis 2-3 dari Malaysia. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia sebenarnya memimpin lebih dulu berkat gol Beto Gonçalves di menit ke-11. Namun, Malaysia berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Mohamedou Soumaré pada menit ke-36. Malaysia kemudian berbalik unggul melalui Muhammad Syafiq bin Ahmad di menit ke-65 sebelum Beto kembali menyamakan skor 2 menit kemudian. Sayangnya bagi Indonesia, Soumaré mencetak gol penentu kemenangan untuk Malaysia 5 menit sebelum waktu normal berakhir, membuat publik tuan rumah kecewa. Netizen Malaysia, khususnya akun X @onevootbalm, menjadikan laga ini sebagai contoh bagi Australia yang baru saja ditahan imbang 0-0 oleh Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Australia, tim yang sering lolos ke Piala Dunia, tidak berhasil mengalahkan Indonesia di SUGBK pada pertandingan yang digelar Selasa 10 September 2024. Australia bisa belajar dari Malaysia bagaimana cara mengalahkan Indonesia di GBK. Tutorialnya ada di YouTube Astro Arena. Jepang juga bisa melihat tutorial ini untuk persiapan lawan di GBK nanti, tulis akun tersebut pada Kamis 12 September 2024. Unggahan ini langsung memancing reaksi panas dari netizen Indonesia. Mereka mengingatkan Malaysia tentang kekalahan telak 1-4 dari Indonesia pada Piala AFF 2020 dalam kurung yang berlangsung di 2021 di Stadion Nasional Kalang. Beberapa komentar menyindir Malaysia yang terlalu fokus pada kekalahan Indonesia 5 tahun lalu. Sementara Indonesia kini memiliki tantangan yang lebih besar melawan tim-tim kuat seperti Jepang, Arab Saudi, Australia, Bahrain, dan Cina. Maarten Paes nikmati nasi rendang usai tampil gemilang bersama timnas Indonesia. Maarten Paes, kiper timnas Indonesia, tak bisa menahan keinginannya untuk menikmati nasi rendang setelah tampil heroik dalam laga melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa malam 10 September 2024. Paes langsung terbang kembali malam itu bersama Jay Itzes dan Calvin Verdon menggunakan pesawat Qatar Airways. Di dalam pesawat, Paes langsung menyantap makan malamnya dengan menu nasi rendang yang ia bagikan di Instagram eksklusifnya. Paes memang penggemar berat kuliner Indonesia, terutama rendang. Ketika berada di Dallas, ia sering memasak hidangan Nusantara, termasuk rendang dan soto ayam saat sedang cheat day. Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di grup C berakhir imbang 0-0 dengan timnas Indonesia mengantongi tambahan 1 poin. Hasil ini semakin mendekatkan mereka ke babak selanjutnya.
Paes tampil sebagai bintang utama dalam 2 pertandingan terakhir Timnas Indonesia dengan aksi-aksi penyelamatan gemilang, termasuk menggagalkan penalti dari pemain Arab Saudi yang membuatnya jadi sorotan. Rabu dalam kurung 11 September 2024, beberapa pemain Timnas Indonesia lainnya diperkirakan akan kembali ke klub masing-masing. Asnawi mengkualam terbang ke Thailand untuk bergabung dengan Port FC, sementara Pratama Arhan kembali ke Korea Selatan bersama FC Seoul. Jay Itzes akan melanjutkan perjalanan ke Italia untuk bergabung dengan Venezia, sementara Nathan Chuaon dan Marcelino Ferdinand akan kembali ke Inggris. Tom Haye juga dikabarkan akan langsung menuju Belanda untuk menyelesaikan proses transfernya dengan NAC Breda setelah sebelumnya berstatus free agent. Penampilan Maarten Paes di mata Shin Tae-yong. Timnas Indonesia sukses menahan dominasi Australia dalam pertandingan di Stadion Gelora Bung Karno pada Selasa malam 10 September 2024. Maarten Paes tampil luar biasa dan dinobatkan sebagai man of the match. Sepanjang pertandingan, Timnas Indonesia berada dalam tekanan, hanya mampu menguasai 37% bola, sementara Australia menguasai sisa permainan dengan 19 tembakan dibandingkan 5 yang dilepaskan Indonesia. Meski demikian, pertahanan Timnas Indonesia tampil solid dan kiper Maarten Paes menunjukkan performa gemilang, membantu tim meraih hasil imbang yang mengesankan. Pelatih Shin Tae-yong memuji kerja keras para pemainnya. Seperti yang kalian lihat, itu adalah pertandingan yang sangat sulit. Kami terus-menerus diserang oleh Australia, namun semangat tim tetap terjaga, ujarnya setelah pertandingan. Ia menambahkan bahwa meski menghadapi tim kuat seperti Australia, Timnas Indonesia menunjukkan daya juang tinggi. Shin juga menyoroti peran penting Maarten Paes yang menurutnya mampu memimpin tim dengan sangat baik. Dia bermain gemilang di kedua pertandingan, memberikan dukungan yang kuat kepada rekan-rekannya, ungkap Shin Tae-yong. Kedepan, Timnas Indonesia akan menghadapi 2 lawan berikutnya, yaitu Bahrain pada 10 Oktober dan Cina pada 15 Oktober. Saat ini Indonesia berada di peringkat keempat klasemen sementara dengan 2 poin, di bawah Bahrain dengan 3 poin, Arab Saudi dengan 4 poin, dan Jepang yang memimpin dengan 6 poin. Suporter Malaysia bikin ulah lagi usai Timnas Indonesia tahan imbang Australia. Setelah Timnas Indonesia berhasil menahan imbang Australia 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026, suasana media sosial memanas terutama dari suporter Malaysia. Meskipun hasil imbang ini dianggap sebagai pencapaian penting oleh banyak pendukung Indonesia, reaksi berbeda muncul dari Malaysia. Akun media sosial asal Malaysia, @misemuanyabola, menyindir hasil pertandingan tersebut dengan mengunggah foto laga Indonesia versus Australia disertai caption, "Jiran kita celebrate seri dengan Australia." Kita? Sindiran ini segera mendapat tanggapan dari para supporter Timnas Indonesia yang membalas dengan berbagai komentar tajam. Banyak penggemar Indonesia membalas dengan menyebut Malaysia sering mengadakan turnamen kecil yang tidak sebanding dengan kualifikasi resmi seperti Piala Dunia. Banyak-banyak bikin turnamen sendiri makcik, tulis seorang penggemar. Beberapa bahkan menyindir posisi Malaysia di ranking FIFA yang hanya sempat di atas Indonesia selama 2 hari sebelum kembali terlempar. Sebutan Piala Ciki muncul sebagai ejekan terhadap turnamen-turnamen kecil yang digelar Malaysia, yang dianggap hanya bertujuan mendongkrak peringkat FIFA tanpa menghadapi lawan yang sepadan. Sementara itu, Indonesia sedang bertanding di kompetisi resmi yang lebih berat seperti melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia. Perbedaan kualitas lawan ini menjadi bahan sindiran utama supporter Indonesia terhadap Malaysia. Walau demikian, Timnas Indonesia tetap fokus pada pertandingan selanjutnya melawan Bahrain, di mana hasil tersebut bisa memperkuat posisi Indonesia di kualifikasi dan ranking FIFA. Dengan hasil imbang melawan Australia, Indonesia membuktikan bahwa mereka bisa bersaing di level internasional yang lebih tinggi, sementara Malaysia dianggap terlalu fokus pada turnamen kecil untuk mengejar peringkat FIFA. Strategi Malaysia untuk menyalip peringkat Timnas Indonesia di bulan Oktober.
Pada bulan Oktober mendatang, FIFA Matchday akan kembali digelar dan persaingan ranking antara timnas Indonesia dan Malaysia diperkirakan akan semakin memanas. Indonesia dijadwalkan menghadapi Bahrain dan Cina dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026, dua laga krusial yang bisa menentukan langkah Indonesia di kualifikasi serta peringkat FIFA mereka. Sementara itu, kabar berhembus bahwa Malaysia tengah mempersiapkan turnamen baru dengan menggandeng tim besar seperti Portugal, Belanda, dan Inggris. Turnamen ini tampaknya dirancang untuk membantu Malaysia menyalip ranking timnas Indonesia di dunia yang saat ini unggul di atas mereka. Meski pertandingan melawan tim besar Eropa terkesan ambisius, banyak yang menilai langkah ini sebagai strategi Malaysia untuk memperbaiki peringkat FIFA mereka mirip dengan upaya sebelumnya melalui berbagai turnamen kecil. Dengan mengundang negara-negara kuat seperti Portugal, Belanda, dan Inggris, Malaysia berharap mendapat lonjakan poin signifikan, bahkan jika hasilnya tidak terlalu menguntungkan mereka. Sebab, melawan negara dengan peringkat lebih tinggi biasanya tetap memberikan poin tambahan dalam sistem perhitungan FIFA, meskipun kalah. Namun di sisi lain, timnas Indonesia akan menghadapi lawan yang juga tak mudah, yakni Bahrain dan Cina. Kedua laga ini memiliki bobot yang besar karena merupakan bagian dari kualifikasi Piala Dunia 2026, turnamen yang lebih bergengsi dan memiliki pengaruh lebih kuat terhadap peringkat FIFA. Jika Indonesia berhasil meraih hasil positif dalam dua pertandingan ini, peluang untuk mempertahankan posisi di atas Malaysia sangat terbuka lebar. Menarik untuk melihat apakah strategi Malaysia dengan mengadakan turnamen besar akan efektif atau justru Indonesia yang semakin mantap di klasemen berkat performa mereka di kompetisi resmi. Yang jelas, persaingan peringkat FIFA antara kedua negara akan menjadi salah satu topik panas sepanjang bulan Oktober. Poin aman timnas Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia telah mengumpulkan 2 poin dari 2 pertandingan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun berapa poin yang sebenarnya dibutuhkan agar Indonesia bisa lolos ke Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko? Berdasarkan kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022, minimal 15 poin diperlukan untuk lolos langsung. Contohnya, Korea Selatan mengumpulkan 15 poin dan menjadi runner-up grup A pada kualifikasi Piala Dunia 2018. Sedangkan di kualifikasi Piala Dunia 2022, poin minimal untuk lolos langsung adalah 22. Jepang berhasil mengumpulkan 22 poin dan menjadi runner-up di grup B pada fase ketiga. Format kualifikasi Piala Dunia 2018 dan 2022 serupa dengan fase ketiga yang saat ini diikuti oleh timnas Indonesia, di mana setiap grup terdiri dari 6 negara. Namun untuk sekadar lolos ke fase keempat, jumlah poin yang dibutuhkan lebih rendah. Pada 2018, peringkat keempat di grup hanya membutuhkan 13 poin, sementara di 2022, poin minimal untuk posisi keempat hanya 9 poin. Dengan asumsi poin dari 2 kualifikasi sebelumnya, Indonesia setidaknya perlu mengumpulkan 15 poin untuk bisa lolos langsung sebagai juara atau runner-up grup di kualifikasi Piala Dunia 2026. Artinya, timnas Indonesia harus menambah 13 poin lagi dari 8 pertandingan tersisa. Jika lolos langsung dianggap terlalu berat, target yang lebih realistis adalah meraih posisi ketiga atau keempat di grup untuk melaju ke fase keempat. Berdasarkan 2 kualifikasi sebelumnya, 9 poin sudah cukup meski tidak terlalu aman. Indonesia memiliki 8 pertandingan tersisa termasuk tandang ke Bahrain dan Cina pada Oktober, lalu menjamu Jepang dan Arab Saudi pada November. Di Maret 2025, Indonesia akan tandang ke Australia dan menjamu Bahrain. Terakhir, pada Juni 2025, Indonesia akan menjamu Cina dan tandang ke Jepang. Dari 8 pertandingan ini, Indonesia diprediksi bisa mendapatkan setidaknya 1 poin saat tandang ke Cina dan Bahrain, serta memenangkan pertandingan kandang melawan mereka. Untuk pertandingan melawan Jepang, Australia, dan Arab Saudi, meraih 1 poin akan menjadi pencapaian yang bagus mengingat kualitas mereka di atas Indonesia. Secara keseluruhan, Indonesia berpotensi meraih 8 hingga 10 poin.
Meski begitu, posisi akhir Indonesia akan sangat tergantung pada performa tim lain seperti Arab Saudi, Australia, dan Bahrain. Dengan mengumpulkan 10 poin, Indonesia masih berpeluang menempati posisi ketiga atau keempat di grup dan melaju ke fase berikutnya. Maarten Paes tiba-tiba gabung Manchester United. Kabar menarik datang dari dunia sepak bola internasional, di mana kiper asal Belanda yang saat ini bermain untuk FC Dallas sekaligus membela timnas Indonesia, Maarten Paes, dikabarkan tengah dilirik oleh Manchester United. Ketertarikan klub besar Premier League ini muncul seiring dengan penurunan performa kiper-kiper mereka di musim ini. Manchester United tercatat mengalami masalah serius di sektor penjaga gawang. Hingga saat ini mereka telah kebobolan sebanyak 20 gol dalam 10 pertandingan Premier League, jumlah yang sangat mengkhawatirkan bagi tim sebesar Setan Merah. Keputusan klub untuk mengganti David De Gea dengan Andre Onana musim ini tampaknya belum membuahkan hasil yang diharapkan dengan beberapa kesalahan krusial dari Onana yang menjadi sorotan. Kondisi tersebut membuat Manchester United dikabarkan mulai mencari alternatif dan nama Maarten Paes muncul sebagai kandidat potensial. Kiper berusia 25 tahun ini berhasil menarik perhatian dunia sepak bola internasional lewat penampilannya yang luar biasa bersama timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam 2 laga terakhir melawan Arab Saudi dan Australia, Paes tampil sangat solid di bawah mistar gawang, berhasil menahan serangan-serangan berbahaya dari lawan-lawan kuat tersebut. Khususnya saat melawan Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Paes mencatatkan clean sheet yang membuat Indonesia meraih hasil imbang 0-0. Ketangguhannya dalam duel 1 lawan 1 dan refleks yang cepat di beberapa penyelamatan krusial membuatnya menjadi perbincangan di kalangan pencari bakat klub Eropa. Penampilan gemilang Maarten Paes bersama timnas Indonesia ini diyakini menjadi alasan utama mengapa Manchester United mempertimbangkan untuk mendatangkannya. Paes dianggap sebagai solusi yang tepat untuk memperkuat sektor penjaga gawang Setan Merah yang kini sedang dalam sorotan tajam. Jika benar Maarten Paes bergabung dengan Manchester United, hal ini tidak hanya menjadi langkah besar dalam kariernya, tetapi juga kebanggaan bagi sepak bola Indonesia, di mana seorang pemain naturalisasi mampu bersinar di pentas dunia. Sampai berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak Manchester United ataupun agen Maarten Paes terkait kabar ini. Namun performa impresif Paes bersama timnas Indonesia dan klubnya FC Dallas semakin membuat rumor ini berhembus kencang di kalangan media sepak bola Eropa. Media Amerika Serikat bereaksi usai lihat timnas Indonesia kejutkan dunia. Media Amerika Serikat ESPN tiba-tiba memberikan sorotan pada timnas Indonesia setelah sukses menahan imbang Australia dengan skor 0-0 di kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa 11 September 2024. Hasil ini membuat Indonesia tetap belum terkalahkan dalam 2 laga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebelumnya, timnas Indonesia juga membuat kejutan dengan hasil imbang 1-1 melawan Arab Saudi di Stadion King Abdullah Sport City pada Jumat 6 September. Meskipun banyak pihak memprediksi Indonesia akan mengalami kekalahan telak di laga tersebut, skuad Garuda mampu menahan serangan-serangan Arab Saudi dan meraih poin penting. Dengan hasil 2 kali imbang ini, Indonesia saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan total 2 poin. Kesuksesan ini menarik perhatian ESPN, salah satu media olahraga terbesar di Amerika Serikat. Mereka menyoroti target pelatih Shin Tae-yong yang ingin membawa Indonesia finish di peringkat ketiga atau keempat yang perlahan-lahan mulai terlihat realistis. Tiba-tiba, target pelatih Shin Tae-yong untuk finish di 4 besar yang setidaknya akan membuat Indonesia melaju ke babak berikutnya tidak lagi tampak seperti khayalan. Tulis ESPN pada Rabu 11 September. Meski begitu, ESPN juga mengingatkan bahwa masih banyak tantangan yang harus dihadapi oleh timnas Indonesia jika ingin tampil lebih baik di laga-laga selanjutnya.
Namun dengan modal 2 poin ini mereka punya peluang lebih besar untuk mencapai tujuan. ESPN menambahkan bahwa momentum ini bisa menjadi dorongan besar bagi timnas Indonesia untuk terus bersaing dengan tim-tim elite Asia seperti Jepang dan Korea Selatan. Mereka juga mengapresiasi usaha Indonesia selama sepekan terakhir, menyatakan bahwa hasil ini bisa menjadi motivasi tambahan untuk melangkah lebih jauh. Untuk saat ini, Indonesia dapat melihat kembali usaha mereka selama seminggu terakhir dengan rasa puas dan memperoleh lebih banyak dorongan untuk usaha mereka di masa mendatang bahwa mereka memang dapat bersaing dengan para elite Asia. Tutup ESPN. Mengenal orang tua Maarten Paes. Nama Maarten Paes kini menjadi perhatian setelah tampil gemilang sebagai penjaga gawang timnas Indonesia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Australia pada Selasa (10 September 2024). Paes dianggap sebagai pahlawan berkat 5 penyelamatannya yang memastikan Indonesia meraih hasil imbang 0-0 dan poin kedua di ronde ketiga kualifikasi. Meskipun Paes kini membela timnas Indonesia, banyak yang penasaran tentang latar belakang keluarganya. Faktanya Maarten Paes lahir di Belanda dan tumbuh dalam budaya Eropa. Kedua orang tuanya tidak memiliki darah Indonesia, namun mereka selalu mendukung penuh karier Maarten, termasuk keputusannya untuk pindah kewarganegaraan dan bergabung dengan sepak bola Indonesia. Dukungan keluarganya sangat penting bagi Maarten, terutama setelah percakapan terakhirnya dengan sang nenek sebelum beliau meninggal yang menyetujui keputusan tersebut dengan penuh kebanggaan. Menariknya, nenek Maarten dari pihak ibu ternyata adalah orang Indonesia. Ia lahir di Pare, Kediri, Jawa Timur pada tahun 1940. Neneknya hanya tinggal di Indonesia selama 5 hingga 6 tahun sebelum hidupnya berubah drastis karena Perang Dunia II. Perjalanan karier Maarten di dunia sepak bola tidak lepas dari dukungan keluarganya, terutama ayahnya, Vincent Paes, yang seorang pebisnis di bidang energi. Meski sibuk, orang tuanya selalu mendukung Maarten, termasuk ketika ia memutuskan untuk meninggalkan karier di Belanda dan memilih membela timnas Indonesia. Maarten Paes juga pernah bermain untuk klub-klub besar di Belanda dan Amerika Serikat, termasuk FC Dallas di Major League Soccer (MLS) serta membela timnas Belanda U21. Keputusan bergabung dengan timnas Indonesia melalui proses naturalisasi merupakan salah satu langkah besar dalam kariernya. Komitmen Maarten kepada timnas Indonesia tidak hanya karena kecintaannya pada sepak bola, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan kepada warisan budaya neneknya yang berdarah Indonesia. Kisah Maarten Paes ini membuktikan bahwa dukungan keluarga dan komitmen pada impian bisa membawa seorang atlet meraih prestasi di tingkat tertinggi.